Bismillahirrahmanirrahim. Aula mastumun nisa, atau kita menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan di sini itu memang berbagai tafsiran. Ada yang mengartikan menyentuh itu diartikan secara harfiah literally, pokoknya apabila bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dan itu bukan mahram antara keduanya, maka meskipun dia sudah wudu, maka diharuskan dia berwudu kembali menurut satu pendapat. Tetapi ada pendapat lain menyatakan bahwa menyentuh di situ tidak diartikan secara tekstual, tapi diartikan secara kontekstual, bahwa menyentuh itu adalah identik dengan hubungan suami istri atau jima. Nah, maka kalau kita menggunakan makna tafsir yang kedua ini, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram selama itu tidak dilandasi atau tidak menimbulkan nafsu syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu, tidak jadi masalah. Kenapa kita mengartikan demikian? Ini bukan sekadar arti menghayal-hayal memaknainya, tetapi juga didasarkan kepada beberapa hadis Nabi. Nabi itu sering ya dalam ketika melakukan sholat tahajud misalnya, antara lain ketika akan melakukan sholat, bahkan juga sholat-sholat yang lain, Nabi sering terlebih dahulu mencium istrinya. Dan Nabi tidak berwudu lagi. Itu tandanya bahwa suami istri, kalau istri atau suami kita itu kan tidak bisa disebut mahram, kan bukan mahram itu. Kalau di masyarakat kita sering menyebutnya muhrim. Ini kata yang tidak tepat menurut saya. Muhrim itu adalah orang yang sedang berihram, disebut muhrim. Tapi kalau orang yang haram dinikahi itu mahram namanya. Kan rencak di masyarakat tuh, bukan muhrimnya. Maksudnya itu bagus, tetapi sebutannya tidak pas. Jadi sekali lagi muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Tapi orang yang haram atau tidak boleh dinikahi itu mahram. Nah pertanyaannya, istri atau suami itu mahram apa bukan? Bukan kan? Karena kita nikahi. Berarti istri atau suami itu adalah bukan mahram. Nah tadi disebutkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Nah, jadi Nabi pernah mencium ya istrinya itu. Kemudian lagi ketika Nabi tahajud itu ada hadis menyatakan, terutama dari Siti Aisyah. Malum Siti Aisyah itu kan dinikahi dalam usia yang masih sangat muda. Nah, ketika Nabi itu tahajud ya, kita jangan membayangkan rumah Nabi itu besar, mewah seperti rumah kita, ada listrik, ada segala macam, kan tidak ada waktu itu. Sehingga mungkin gelap-gelapan. Nah, Siti Aisyah itu sering meraba-raba Nabi itu di mana. Ternyata Nabi itu sedang sholat, dan yang diraba itu adalah telapak kaki atau tumit Nabi. Nabi tidak membatalkan sholat, terus saja. Jadi kita tidak mengada-ada, kita di Muhammadiyah itu memaknai aula mastumun nisa di situ adalah bersentuhan dalam makna tadi, berhubungan badan. Atau kalaupun ingin lebih ekstrim lagi, bisa saja dimaknai itu adalah bersentuhan kulit yang menimbulkan syahwat meskipun tidak melakukan hubungan badan. Nah makanya ini saya menggunakan logika saja Bapak dan Ibu. Kalau Imam Syafi'i itu menyebutkan, kan ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim pendapat terdahulu, kalau kaul jadid itu pendapat yang belakangan. Pada kasus yang sama ternyata pendapatnya berbeda dalam hal tadi bersentuhan kulit yang bukan mahram ini. Kaul qadimnya menyatakan bersentuhan kulit yang bukan mahram itu membatalkan wudu kecuali apabila kita bersentuhan dengan anak-anak atau dengan orang yang sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Jadi bersentuhan kepada dua jenis orang ini, meskipun mereka bukan mahram, maka itu tidak membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i pada pendapat terdahulu. Tetapi pada kaul jadid, pendapat terbarunya, beliau kemudian sedikit meralat pendapat itu. Kalau dulu bersentuhan dengan orang yang sudah tua tidak membatalkan wudu, maka sekarang kata beliau itu batal. Kenapa dinyatakan batal? Karena ternyata orang-orang tua itu, kakek-kakek, itu ternyata masih punya syahwat. Berarti titik tekannya kan syahwat di situ.
Itulah beda laki-laki dan perempuan ya. Kan di TV kemarin ada itu yang seorang kakek 65 tahun menikahi gadis 19 tahun kan. Maharnya 700 juta. Kemudian keluarga yang mempelai perempuan itu kan diberangkatkan umroh semuanya. Cuma kan memang ya secara biologis ya, mungkin Pak Wahyu yang di bidang IPA ini lebih tahu daripada saya. Itulah perbedaan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu kan ada masanya kan. Kalau sudah menopause, dalam hal mohon maaf ibu-ibu, dalam hal seksual itu kan sudah sangat menurun, bahkan mungkin sudah hilang nafsu syahwat itu. Nah berbeda katanya dengan laki-laki. Laki-laki ini satu tuha apapun itu masih ada walaupun mungkin berkurang begitu ya. Nah makanya lalu Imam Syafi'i pendapat belakangannya itu menyatakan itu batal. Karena ada kasus ditemukan ada kakek-kakek itu yang kemudian berhubungan badan katanya dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Nah sehingga itu dinyatakan batal. Bahkan menurut saya bisa jadi zaman sekarang pun jika Imam Syafi'i itu masih hidup mungkin saja bersentuhan dengan anak-anak pun itu juga bisa batal. Karena anak-anak kita sekarang kayaknya dalam hal demikian lebih cepat dewasa ketimbang kita pada zaman dulu. Saya itu kelas 3 SMP masih main ini Pak dulu. Ada ban bekas, ban sepeda motor itu didorong pakai bilah kayu gitu. Kelas 3 SMP coba. Main logo, tahu logo dari tempurung kelapa itu. Tapi zaman sekarang kan mainannya sudah handphone Android dengan berbagai macam konten di dalamnya. Jadi itu tadi kaul qadim dan kaul jadid. Nah bagi kita sekali lagi aula mastumun nisa di situ menyentuh perempuan itu adalah tadi jima.